Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan juga narasumber kita kali ini dan sudah kita saksikan mengenai Viti tentang fasilitas kesehatan di Kota Surabaya. Nah, tentunya kesehatan ini tidak berhenti-berhentinya ya, kita fokus untuk bagaimana caranya supaya lebih baik lagi dalam melayani Kota Surabaya, masyarakat Kota Surabaya maksud saya. Dan di sini sudah hadir kita narasumber kita yaitu Bapak dari anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Haji Jauhari Mustawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Fenty. Ya, apa kabar baik, hari alhamdulillah, ini? sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat ya Pak. Nah tentunya kesehatan ini penting ya Pak. Betul. Kita kalau sakit nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas dengan baik. Nah kita akan menanyakan langsung nanti dengan Bapak dengan bagaimanakah kondisi atau fasilitas seperti apa di Surabaya ini, Monggo Pak. Baik, terima kasih pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Kota Surabaya dan dimanapun berada. Yang pertama kita harus bersyukur di Kota Surabaya ini pemerintah sangat concern di dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan ini. Termasuk juga bidang kesehatan ini salah satu yang menjadi parameter indeks pembangunan manusia. Dengan demikian maka diperlukan adanya layanan kesehatan yang bersifat 4 kategori, yaitu preventif, kedua adalah promotif, ketiga adalah rehabilitatif, dan keempat adalah kuratif. Kadang kita berpikir bahwa kesehatan itu adalah layanan kuratif saja, layanan kalau sakit maka dia harus disembuhkan. Padahal yang justru yang lebih penting adalah layanan promotif dan preventif. Karena kalau promotif dan preventif ini berhasil di Kota Surabaya, maka angka harapan hidup Kota Surabaya penduduknya akan meningkat. Bahkan dari saat ini yang mungkin 75 tahun bisa menjadi di Surabaya 2045 bisa sampai 85 tahun. Sehingga ketika penduduk atau masyarakat merasa umurnya kadang-kadang sudah di atas 60 itu merasa tidak berdaya sama sekali, merasa tidak bisa ngapa-ngapain, ternyata masih bisa produktif. Kalau angka harapan hidupnya meningkat dari 75 tahun ke 85 tahun. Sehingga kesehatan adalah nilai sebuah investasi yang sangat besar selain pendidikan. Oleh karenanya pendidikan dan kesehatan Kota Surabaya itu menetapkan anggarannya sebagai mandatory spending. Artinya anggaran belanja yang bersifat mandatori, tidak boleh diutak-atik. Oleh karenanya kemarin kita melihat bahwa APBD yang dialokasikan di tahun 2025 tentang kesehatan ada sekitar 1,7 sampai 1,8 triliun. Ini bukan main, artinya betul-betul serius dalam masalah kesehatan di Kota Surabaya ini. Nah, salah satu yang terpenting adalah penyediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standarisasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Ada sekitar 63 puskesmas, kemudian 150 lebih puskesmas pembantu, kemudian 3 rumah sakit umum daerah Kota Surabaya, yaitu Rumah Sakit Suwandi, Rumah Sakit BDH, dan Rumah Sakit PEC Surabaya Timur. Kemudian juga ditambah dengan rumah sakit swasta yang ada di Kota Surabaya ini, sekitar 40 sampai 60 rumah sakit swasta, serta klinik dokter praktek mandiri yang jumlahnya lebih dari 200. Ini memberikan sebuah potensi besar bahwa tidak boleh ada warga Kota Surabaya yang kesulitan dalam mengakses kesehatan di kota kita tercinta ini. Seperti itu. Oke. Jadi gambarannya kalau dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat Surabaya sendiri, apakah sudah sesuai atau seperti apa? Jadi kalau pertama dari sisi promotif preventif, satu tenaga dokter itu berbanding dengan kurang lebih 5.000 penduduk. Dari 5.000 penduduk itu ada sekitar 10-15% prevalensi atau angka kejadian sakit di Kota Surabaya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa dengan tersebarnya puskesmas sebanyak 63, artinya satu kecamatan kurang lebih ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3 mungkin di satu kecamatan tersebut, bahkan dibantu dengan puskesmas pembantu. Ini sebenarnya sudah memenuhi standar jumlah daripada fasilitas kesehatan, ditambah lagi fasilitas kesehatan swasta. Yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana operasional daripada puskesmas itu. Apakah puskesmas itu sudah 24 jam melayani masyarakat, atau apakah puskesmas itu sudah ketercukupan alat medisnya,
sediaan farmasinya, obat-obatannya, bahan habis pakainya, kemudian tenaga SDM-nya begitu. Nah, kami di Komisi D sempat melihat bahwa tetap perlu ada peningkatan fasilitas peralatan medis, peralatan kesehatan, sediaan farmasi, bahan habis pakai, dan jumlah SDM yang menangani kesehatan di Kota Surabaya ini, khususnya di bidang promotif preventif ini menjadi sangat penting. Sedangkan untuk masalah fasilitas lanjutan ataupun rujukan fasilitas kesehatan tingkat lanjut, itu kurang lebih pembandingnya adalah 1 bed tempat tidur berbanding dengan 1.000 penduduk. Nah, ini saya kira karena Kota Surabaya selain punya 3 rumah sakit daerah juga punya rumah sakit dibantu dengan rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur seperti Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Sutomo. Ini menambah bahwa pembangunan kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Surabaya semakin betul-betul memiliki standar yang cukup baik di Kota Surabaya. Hanya itu tadi bagaimana pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan layanan tenaganya, kemudian pelayanan fasilitas kesehatannya, baik itu bangunannya, sarananya, peralatannya, dan juga sediaan farmasinya. Oke. Dan untuk pemerintah sendiri bagaimana Pak Jauhari mengenai komitmennya untuk bisa memberikan akses layanan maupun kualitasnya terhadap masyarakat Surabaya seperti apa? Baik. Jadi sejak ada Permenkes tentang akreditasi puskesmas dan klinik pratama serta dokter praktek mandiri dan dokter gigi praktek mandiri, maka ada sekitar 5 bab penilaian mutu layanan puskesmas. Sedangkan untuk klinik swasta ada sekitar 3 bab dan ada 35 standar, 82 indikator dan 328 elemen penilaian dari fasilitas kesehatan di setiap puskesmas. Kenapa itu dilakukan? Agar memastikan bahwa puskesmas atau klinik itu pertama memiliki tata kelola klinis yang baik, mulai daripada struktur organisasi, kemudian pendelegasian wewenang, kemudian bagaimana standar operasi prosedur dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan layanan promotif preventif untuk di puskesmas. Karena puskesmas itu walaupun dia melakukan pelaksanaan kuratif, tapi dia tetap promotif preventif. Menjadikan masyarakat memiliki style yang baik di bidang kesehatan, kemudian pencegahan supaya masyarakat itu tersupport dalam masalah kesehatan sehingga tetap produktif. Walaupun tadi saya sampaikan umur di atas 60 sudah merasa lansia, akhirnya merasa tidak laskarta berguna istilahnya kan begitu. Tetapi kalau umur harapan hidupnya sampai 85 tahun, ternyata 60 tahun pun bisa diberikan produktivitas untuk di Kota Surabaya ini. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan juga mutu dan keselamatan pasien. Nah, ini sangat penting karena apa? Pasien bisa dikatakan safety atau selamat adalah ketika dilakukan oleh SDM yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Jangan sampai misalkan pelayanan emergency dilakukan oleh tenaga yang tidak memiliki sertifikat dokternya ATLS atau Advanced Traumatic Life Support atau juga ACLS ataupun Advanced Cardiac Life Support. Jadi kardiak itu jantung, sedangkan traumatik itu kecelakaan lalu lintas dan sebagainya harus dimiliki oleh dokter yang ada di IGD. Kemudian perawat itu juga memiliki Basic Life Support, BLS, PPGD dan sebagainya. Jadi ini dipastikan bahwa dalam akreditasi klinik, akreditasi rumah sakit bahkan ada ribuan elemen penilaian di situ. Sehingga dipastikan fasilitas kesehatan baik itu puskesmas maupun klinik pratama, klinik swasta pratama ataupun klinik utama memiliki standarisasi akreditasi yang diinstruksikan oleh Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh kalau rumah sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS dan juga dibantu lembaga independen. Kalau swasta, kalau klinik puskesmas dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kita tidak usah khawatir, 63 puskesmas di Kota Surabaya itu sudah lulus paripurna semua. Kan ada tingkat dasar, kemudian madya, utama, dan paripurna. Sehingga masyarakat tidak usah khawatir yang datang ke puskesmas ataupun klinik-klinik swasta semuanya terpantau dan wajib terakreditasi. Puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib terakreditasi. Nah, kayaknya luar biasa sekali ya pengalaman itu di Kota Surabaya tentunya. Ya. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut. Kita jeda setelah yang satu ini. Baik.
Baik, Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama Arek TV tentunya, bekerja sama dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, di sini narasumber kita Bapak Jauhari Mustawan tadi sudah menjabarkan bagaimanakah kondisi, fasilitas dan layanan kesehatan yang ada di Surabaya yang sangat luar biasa sekali tadi saya dengarkan nih Pak Jo. Nah, kita ingin lebih dalam lagi mengenai preventif dan promotif. Apa yang sudah dilakukan, karena menurut Pak Jo tadi jangan hanya kuratif dan ininya ya Pak ya, tapi bagaimana preventif dulu dan juga promotifnya itu ditingkatkan agar tidak sampai sakit gitu ya. Nah, seperti apa Pak, apa kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Surabaya? Terima kasih Mbak Fenty ya. Jadi masalah promotif preventif itu intinya adalah bagaimana masyarakat Kota Surabaya itu betul-betul memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap masalah kesehatan masing-masing, tidak hanya secara keseluruhan tapi masing-masing individu itu. Sehingga dengan memiliki lifestyle, contohnya misalkan saat ini ada institusi khusus dari Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang posyandu keluarga. Nah, posyandu keluarga itu intinya tidak hanya kuratif, tapi juga ada preventif di situ. Dan ini juga dilaksanakan oleh kader Surabaya Hebat yang jumlahnya sudah 28 ribuan kurang lebih se-Surabaya, yang masing-masing satu KSA memantau 20 rumah. Salah satu adalah pertama masalah pendidikan, kedua masalah kesehatan, ketiga masalah PUPR, keempat masalah perumahan rakyat, kelima masalah ketertiban dan keamanan umum, keenam tentang sosial. Nah, itu 6 dimensi yang ada dalam Permendagri nomor 13 tahun 2024 tadi. Nah, salah satu tentang kesehatan. Pertama adalah bagaimana tentang pola hidup. Misalkan cuci tangan dengan sabun, kemudian ada program namanya STBM, totalitas di dalam kehidupan sanitasi yang bagus. Tidak buang air besar sembarangan, itu termasuk juga yang menjadi concern pemerintah Kota Surabaya. Kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian penyediaan air bersih, kemudian kegiatan yang sifatnya itu bagaimana mencegah dari penyakit-penyakit yang mungkin terjadi daripada masalah-masalah sanitasi. Nah, ini salah satu program preventif. Karena betapa besar kalau misalkan sudah terlanjur karena cuci tangan yang kurang bersih, kemudian pola hidup yang kurang sehat dan sebagainya, akhirnya banyak sekali nanti akan jadi kasus diare, kasus pencernaan dan sebagainya, saluran pencernaan dan sebagainya. Itu salah satu program preventif yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga program memastikan imunisasi lengkap dasar yang dilakukan terhadap bawah umur 2 tahun atau bayi sampai anak kelas 5 SD. Ini adalah program preventif juga ya, supaya nanti masyarakat setelah dewasa memiliki imunitas yang bagus di dalam berinteraksi dengan masyarakat yang berbagai macam negara bisa jadi. Karena Surabaya katanya akan menjadi kota dunia. Ketika menjadi kota dunia, maka semua negara akan datang ke kota Surabaya. Sehingga masyarakat atau anak-anak kita yang akan hidup di tahun 2035, tahun 2045, dia harus memiliki imunitas yang bagus dalam masalah fisik dan kesehatan. Itu salah satu program preventif. Promotif juga bagaimana Dinas Kesehatan melalui juga Puskesmas dan juga kader Surabaya Hebat juga melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya itu mensosialisasikan program-program Kota Surabaya yang berkaitan dengan pola hidup sehat. Termasuk juga promosi tentang senam lansia, senam untuk usia produktif, begitu. Dan ini banyak sekali, hampir tiap kelurahan memiliki senam bagi lansia seperti itu. Nah, termasuk juga orang yang sudah sakit. Misalkan orang sudah sakit itu, misalkan ada orang ketika divonis diabetes, ketika divonis hipertensi, kemudian divonis penyakit paliatif, penyakit-penyakit yang sifatnya cancer dan sebagainya, seolah-olah dia tidak merasa tidak hidup lagi. Sebenarnya juga ini bisa dilakukan dengan program preventif dan promotif, walaupun di situ ada unsur rehabilitatifnya. Karena apa? Karena jangka panjang, berarti ada unsur rehabilitatifnya. Tetapi program promotif dan preventif Puskesmas adalah utamanya di situ. Adalah 70-80% intinya promotif preventif. Kuratifnya hanya 20%, 10% sampai 15% selesai dari rehabilitatif. Sisanya adalah kuratif itu lebih banyak di rumah sakit. Bahkan rumah sakit pun sekarang juga bagaimana didorong untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif juga seperti itu. Sebelum ada sakit, maka promotif dan preventif harus berada di depan dalam bidang kesehatan. Jadi bisa dikatakan bahwa dari hulu ke hilir sudah mulai disinergikan gitu ya Pak. Nah, sekarang yang menarik begini Pak. Kapan lalu, beberapa tahun yang lalu ya, terjadi pandemi. Luar biasa nih. Nah, ini apakah waktu itu kondisinya pemerintah Surabaya sudah siapkah?
atau ada yang ditingkatkan sejak adanya pandemi itu seperti apa? Ya. Jadi pandemi ini adalah kondisi tertinggi daripada sebuah wabah penyakit. Tidak ada yang lebih tinggi daripada masalah pandemi. Nah, termasuk masalah COVID ini atau dikatakan COVID-19 ini adalah sesuatu penyakit yang tidak terencana. Sehingga pemerintah Kota Surabaya, bahkan tidak hanya Kota Surabaya karena ini pandemi itu bahkan internasional, membuat namanya herd immunity, imunitas sosial, sehingga dengan membentuk sebuah komunitas yang memiliki kekebalan maka akan virus tersebut itu akan tidak bisa berbuat apa-apa, bahasanya itu demikian, bahasa awamnya itu. Karena sebenarnya COVID tidak hilang, itu tetap ada, di sekitar kita tetap ada. Tapi karena sudah terbentuk kekebalan imunitas dengan melakukan vaksinasi, dengan melakukan bahkan sampai ada yang ketiga, bahkan saya sampai tahap yang keempat melakukan vaksinasi itu. Sehingga terbentuklah sebuah imunitas komunitas dari sebuah komunitas tersebut termasuk di Kota Surabaya ini. Sehingga alhamdulillah pada saat ini Kota Surabaya sudah kuat imunnya dari COVID ini. Bukan berarti COVID itu hilang, tetap ada, tapi sudah terbentuk imunitas tersebut. Nah, salah satunya adalah hampir semua anggaran itu tersedot kepada penanganan pandemi. Dari Pak Wali Kota, dari semua dinas-dinas, maka ini adalah prioritas yang harus diselesaikan di Kota Surabaya. Nah, sehingga setelah pasca itu tentunya bagaimana ini adalah sebagai sebuah pelajaran juga buat kita semua, bahwa tetap pola hidup, daya tahan tubuh, karena sebenarnya kan ketika kita terkena virus COVID itu, yang terpenting adalah daya tahan tubuh kita, mengembalikan daya tahan tubuh kita. Banyak orang, kebetulan saya adalah juga praktisi di sebuah rumah sakit, melihat bahwa rata-rata orang yang akhirnya kemudian sampai tahap wafat, sampai meninggal, ada karena yang dia punya komorbid. Komorbidnya entah masalah saluran pernafasan, entah diabetes, entah penyakit-penyakit yang lain, degeneratif yang lain. Ini yang menyebabkan percepatan daripada dalam tubuh ini, sehingga kadang-kadang ada terjadi badai sitokin atau istilahnya itu imun kita, antibodi kita salah menyerang atau menyerang secara general. Baik itu penyakit, baik itu organ tubuh kita diserang. Akhirnya itu membuat organ tubuh kita semakin imunnya menurun. Nah, ini adalah bagian daripada pembelajaran kita, sehingga bahwa kesehatan tanggung jawab bersama, tidak hanya dinas kesehatan saja, tidak hanya puskesmas saja, tapi setiap rumah tangga memiliki tanggung jawab dalam masalah kesehatan. Makanya ada program STBM tadi yang digulirkan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui dinas kesehatan, bahwa setiap rumah tangga harus memperhatikan masalah tadi, tidak buang air besar sembarangan, memiliki jamban, kemudian cuci tangan yang bersih, kemudian buang sampah yang tepat gitu ya, tidak sembarangan buang sampah dan sebagainya. Oke. Jadi artinya apabila ada pandemi, kita tidak berharap, tetapi sudah lebih siap dengan kondisi yang terburuk seperti itu ya. Ya, semoga demikian ya, karena kadang-kadang kan penyakit itu datang adalah bentuk yang lain. Kita tidak karena beberapa waktu yang lalu sempat ada isu, ini kayaknya mau ada lagi. Nah, tapi kan tidak terjadi, alhamdulillah tidak terjadi. Ya, insya Allah. Yang penting kita memiliki sebuah gotong royong, sebagaimana visi dalam RPJMD tahun 2021-2026, gotong royong menuju Kota Surabaya yang maju, menjadi kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Nanti di tahun 2025-2029 ada usulan RPJMD yang baru adalah gotong royong sudah menjadi transformasi. Artinya percepatan setiap akses layanan termasuk kesehatan di Kota Surabaya. Oke. Nah, begini Pak Jawahri, tadi sudah disampaikan banyak sekali mengenai fasilitas, standar layanan, ada sertifikasi, akreditasi dan lain-lain. Ini sudah bagus sekali, luar biasa. Nah, sekarang apakah ada langkah atau apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi? Nah, itu seperti apa? Kita berbicara anggaran ini, Pak. Ya, jadi pertama sebelum masuk ke efisiensi, justru yang terberat itu adalah masalah brainware. Jadi kalau kita masalah membentuk sebuah sistem, ada sistem informasi manajemen, SIM ya dengan teknologi informasi, ada masalah prosedur SOP, masalah peralatan, tapi tetap adalah masalah SDM atau masalah brainware itu yang paling penting. Karena apa? Sebaik apapun sistem, kalau tidak dilaksanakan oleh human behind the gun-nya, maka program itu akan menjadi muspro. Program itu tidak akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kota Surabaya ini, termasuk dalam bidang kesehatan. Oleh karenanya itu monitoring dan evaluasi dari pemerintah Kota Surabaya harus tersistem,
haruslah memiliki program monep yang berjenjang dan berkelanjutan. Berjenjang itu artinya di puskesmas monepnya seperti apa, di masyarakat monepnya seperti apa, di rumah sakit monepnya seperti apa, dan itu dilihat daripada indikator kinerja daripada setiap level pelaksana pembangunan bidang kesehatan tersebut. Nah, ketika itu terjadi, jadi orang mengatakan begini, meningkatkan mutu layanan perlu biaya. Dalam jangka pendek kita katakan ya. Ketika mutu layanan itu meningkatkan biaya, tetapi dalam jangka panjang dia akan menyebabkan layanan itu menjadi efisiensi. Karena apa? Semakin mutu layanan semakin bagus, akhirnya tersistem. Semakin tersistem, maka akan terjadi pengurangan waste ataupun waktu yang terbuang menjadi lebih sedikit. Kemudian bahan-bahan habis pakai yang terbuang menjadi lebih sedikit. Karena apa? Orang membuat layanan kesehatan, misalkan perban berapa banyak harus disampaikan, kemudian hal-hal yang lain, itu akan menyebabkan semakin efisien. Karena apa? Orang semakin terampil, oh cukup dengan segini aja sudah cukup untuk memperban luka dan sebagainya. Benangnya juga sedikit yang terbuang dan sebagainya. Itu akan terjadi juga proses efisiensi. Intinya mutu layanan akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dari sisi anggaran. Yang kedua, efisiensi itu harus bukan berarti menurunkan biaya. Tetapi efisiensi bisa jadi berdampak kepada dengan angka yang sama tapi bisa meningkatkan produktivitas yang jauh lebih besar. Itu juga adalah masalah efisiensi. Katakanlah sama-sama 1,7 atau 1,8 triliunnya tahun sebelumnya tahun sekarang, tetapi bisa memberikan produktivitas yang jauh lebih besar, menyebabkan warga kota Surabaya angka kesejahteraan semakin rendah, angka harapan hidupnya semakin tinggi, kemudian berdampak pada pembangunan kota Surabaya semakin besar, maka otomatis efisiensi itu akan terjadi seperti itu. Baik, itulah tadi Pak Jo sudah disampaikan tentang efisiensi. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Bapak Jauhari Mustawan di sini. Pak Jo tadi masih berkaitan dengan efisiensi ya Pak. Apakah dengan perubahan BPJS, peraturan yang beberapa waktu lalu, ini juga berkaitan dengan efisiensi? Baik, jadi sebenarnya BPJS ini memiliki struktur organisasi tersendiri di luar pemerintah kota. Dia langsung bertanggung jawab pada struktur di atasnya sampai pada badan yang langsung berada di bawah presiden. Sedangkan dari kesehatan ini kedinasan di bawah langsung pemerintah kota yang langsung juga secara struktur organisasi berada dalam pemantauan Kementerian Kesehatan, ya seperti itu. Sebenarnya sama-sama penyelenggara pemerintahan, tetapi sebenarnya kalau kaitannya aturan BPJS adalah tidak ada kaitannya dengan efisiensi dalam bidang kesehatan di kota Surabaya. Lebih kepada bagaimana ada pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di kota Surabaya supaya lebih berdampak kepada pemerataan tanggung jawab sesuai dengan level fasilitas kesehatannya. Baik itu di puskesmas, di klinik, di rumah sakit. Walaupun ada 144 diagnosa penyakit yang tidak ditangani di rumah sakit, DPRD Kota Surabaya melalui Komisi D sudah melakukan hearing dengan Dinas Kesehatan, dengan BPJS Kesehatan, bahwa sebenarnya 144 diagnosa penyakit itu adalah dalam rangka pertama untuk melakukan, menyesuaikan jenjang daripada level Paskes pada masyarakat. Yang kedua, tetap adanya pengkondisian ataupun pengecualian hal tertentu dengan TACC, time, age, condition, dan comorbid. 4 hal itu menjadi pengecualian. Misalkan ada anak rentan umur usia 3 tahun misalkan sekian bulan atau 30 bulan dan sebagainya, di bawah 2 tahun dia panas, sedangkan menurut standarisasi BPJS harus 40 derajat baru bisa ditangani di rumah sakit, di emergency rumah sakit. Ternyata dia masih 38, tetapi secara condition, secara comorbid atau secara hal yang lain, age ya, ada hal tertentu yang memberatkan anak itu harus bisa ditangani di rumah sakit, maka itu bisa ditangani di rumah sakit. Termasuk juga comorbid, dia memiliki comorbid tertentu, bisa jadi sama-sama sakit pernafasan. Tapi yang satu punya asma berat, yang satu tidak. Bisa jadi penanganannya berbeda. Oleh karenanya yang terpenting adalah dokter memberikan resum medis yang tepat sesuai dengan kondisi pasiennya, sehingga tetap layanan yang disampaikan tadi 144 diagnosa penyakit tadi tetap bisa dilayani di rumah sakit. Sehingga aturan BPJS yang berubah itu sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan
efisiensi, tapi lebih pada aturan internal dari BPJS. Tapi yang kedua, kita melihat bahwa memang di sini berdampak kepada pentertiban administratif pelayanan masyarakat sesuai dengan jenjang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Baik, kalau memang ada beberapa yang tidak bisa langsung ditangani di rumah sakit, harus ke puskesmas dulu, apakah puskesmas sudah siap untuk, mungkin kalau rumah sakit 24 jam, IGD-nya kalau puskesmas apakah sudah seperti itu? Betul, itu yang menjadi catatan kami di Komisi D. Ketika kami melakukan sidak di hampir tengah malam, bahkan ada beberapa yang lewat tengah malam, ada beberapa yang memang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Jangan sampai ketika tidak ditangani oleh rumah sakit kembali ke puskesmas, puskesmasnya tidak buka, misalkan begitu. Kemudian tenaganya tidak ada di tempat, buka tapi tenaganya ada di tempat. Bahkan Bapak Puskesmas pagarnya digembok, nah gitu kan, seperti dikunci dengan alasan karena untuk keamanan, gitu kan, seperti itu. Is okay, mungkin alasan apapun, tetapi yang namanya sistem harus tersinergi antara paskes tingkat primer, paskes tingkat lanjutan 1, paskes tingkat lanjutan 2, artinya kelas C, D, kelas B, kelas A itu harus terintegrasi, tidak mungkin sendiri-sendiri. Nah sehingga ketika rumah sakit tidak bisa menangani atau terbatas menangani 1/4 diagnosa tadi dan penyakit yang memang harus dirujuk dari puskesmas dulu, maka ketika dikembalikan pada puskesmas dia harus siap. Yang kedua, kasus-kasus berkaitan dengan anak-anak. Ini juga harus memiliki standarisasi di puskesmas yang tepat. Karena apa? Karena anak-anak memiliki kualifikasi khusus, tidak seperti orang dewasa. Makanya di puskesmas pun harus mendapatkan pendampingan, entah dari dokter spesialis anak atau mungkin pelatihan-pelatihan tertentu dalam kasus kegawat daruratan kepada anak-anak. Karena rata-rata di puskesmas memilikinya dokternya umum, dokter gigi dan perawat bidan, sehingga memiliki kompetensi itu harus atau bekerja sama dengan rumah sakit sekitar, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang anak. Dokter kandungan untuk persalinan normal mungkin bisa dilakukan di puskesmas, tetapi ketika itu menyangkut masalah adanya kasus fisiologis, kasus patologis, kasus-kasus tertentu di bidang obstetri ginekologi, maka itu perlu pendampingan dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Nah, kerjasama antara puskesmas dengan rumah sakit, kerjasama puskesmas dengan kolegium kedokteran itu menjadi sangat penting. Kenapa? Jangan sampai masyarakat Kota Surabaya terkorbankan oleh sebuah regulasi dan oleh sebuah kebijakan. Apapun itu, efisiensi apapun itu, maka tidak boleh berdampak kepada keselamatan masyarakat Kota Surabaya terancam. Oleh karenanya, kami dari DPRD mendorong pemerintah untuk memastikan kesiapan puskesmas dalam mengantisipasi ketika ada terjadi masyarakat, ya perubahan kebijakan, perubahan regulasi dan masyarakat tidak bisa dilaksanakan di rumah sakit, atau juga bisa melaksanakan tetap dilaksanakan di rumah sakit, tetapi disiapkan anggaran cadangan misalnya begitu. Dan rumah sakit pemerintah harus selalu siap menangani masyarakat Kota Surabaya ketika itu dibutuhkan, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Jauhari. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Balo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama saya Fenty Zulan, dan ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Masih bersama narasumber kita, Bapak Jauhari. Nah, Pak Jauhari, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Bapak mengenai efisiensi, kemudian pemerataan. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, bagaimanakah untuk tenaga medisnya dan juga fasilitasnya, apakah sudah merata ketersediaannya di masyarakat Surabaya ini? Ya. Kalau bidang kesehatan biasanya kita mengenal berdasarkan referensi buku panduan karangan para suraman itu ada 5 hal. Pertama reliability, kedua adalah assurance atau jaminan, kemudian tangible, empati dan responsiveness. Reliability atau apa yang kita janjikan kepada masyarakat, misalkan puskesmas 24 hours a day atau 24 jam, ada puskesmas rawat inap, begitu ya, tentunya harus memiliki kualifikasi untuk itu. Jangan sampai menjanjikan pada masyarakat tapi ternyata ketika masyarakat datang ke sini tidak bisa dilayani. Itu jangan sampai terjadi. Yang kedua adalah assurance atau jaminan bahwa yang melaksanakan SDM-nya tadi disampaikan oleh Mbak Fenty tadi, SDM-nya memiliki kualifikasi yang tepat dalam menangani pasien. Jangan sampai misalkan menangani pasien kandungan oleh yang tidak memiliki kompetensi di bidang itu.
Kemudian kalau hanya sudah fisiologis ya kalau mungkin bisa oleh bidan, bisa oleh dokter umum. Tapi kalau sudah patologis memerlukan seksio caesaria atau operasi SC, maka itu dibuat oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah ini harus betul-betul dipastikan pengawasannya kerjasama dengan kolegium kedokteran, kerjasama dengan himpunan profesi kedokteran terkait dengan masalah layanannya berbasis kompetensi. Kemudian tangible, tangible ini adalah bukti fisik. Bukti fisik itu adalah fasilitasnya harus sesuai dengan standar, bangunannya harus sesuai, alatnya juga harus standar. Jangan sampai karena ini pasien BPJS dikasih downgrade, benangnya yang susah untuk jangan seperti itu. Tetap harus memiliki kualifikasi standar medis yang tepat seperti itu. Kemudian empati. Nah, empati ini adalah respon daripada tenaga layanan, baik itu perawat, mulai daripada orang yang tukang parkir sekalipun, orang pendaftaran sekalipun, ini memiliki empati karena dengan empati itu salah satu menambah juga kesembuhan daripada pasien yang datang ke tempat tersebut. Kemudian responsiveness ini adalah kecepatan. Kecepatan itu ditunjang dengan sistem informasi. Ini sistem informasi ini juga seharusnya bisa membantu dalam masalah efisiensi. Karena kalau kita berinvestasi di bidang teknologi informasi termasuk sistem informasi manajemen, maka itu akan berdampak pada efisiensi. Sebagai contoh mungkin kalau di jalan tol gitu kan, sekarang sudah nggak ada lagi penunggu tol gitu kan. Artinya terjadi efisiensi untuk tenaga SDM di situ. Nah, bukan berarti kalau di rumah sakit diganti dengan robot semua, tidak gitu kan. Tetap ada standarisasi kompetensi di situ, tetapi tetap bahwa efisiensi dilakukan tetapi tidak berdampak kepada mutu layanan. Oke, baik Pak Johari, tadi disampaikan mengenai teknologi informasi ya, karena sekarang ini semua serba digital. Kita sudah memegang akses handphone, gimana caranya meningkatkan kualitas layanan gitu ya. Nah, apakah sudah ada aplikasi layanan yang diberikan oleh pemerintah Surabaya? Baik. Jadi sekarang Kementerian Kesehatan sudah namanya Satu Sehat. Baik itu paskes primer atau puskesmas klinik maupun rumah sakit, dia sudah harus berbasis elektronik rekamedik. IRM, Electronic Medical Record, EMR. Nah, sehingga semuanya berbasis teknologi, sehingga pertama tidak perlu lagi rumah sakit entah pemerintah ataupun swasta itu memiliki ruangan yang besar untuk menyimpan rekam-rekam medik yang begitu banyak itu. Bisa jadi kan kayak Suwandi itu sehari bisa 2.000 pasien. BDH bisa 800.000 bahkan kadang 1.000 pasien lebih dalam satu hari. Bisa Ibu bayangkan bagaimana kalau misalkan pasien itu terus bertambah, harus besar apa ruangan yang diperlukan untuk menjadi gudang arsip. Dengan adanya teknologi informasi tidak perlu lagi cukup dengan server, ada komputer di situ untuk menyimpan arsip-arsip itu, dan itu legal, formalnya diatur oleh undang-undang seperti itu. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Kemudian masyarakat juga bisa mendaftar ke rumah sakit berdasarkan online. Ada JKN online, mereka cukup daftar di rumahnya, atau bahkan di layanan rumah sakit itu sudah ngantri di rumah saja begitu. Yang ketiga harus bisa melaksanakan telemedicine. Telemedicine ini sangat penting juga, tenaga medis itu bisa berhubungan dengan pasien yang ada di rumah. Banyak pasien yang karena kondisi fisiknya tidak bisa jalan, sulit untuk transport, tidak transportable. Ini menyebabkan pasien itu bisa berkonsultasi secara telemedicine. Ini harus difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Bahwa masyarakat ketika ada di Kota Surabaya, walaupun sakit tetap merasakan kenyamanan layanan kesehatan di Kota Surabaya. Untuk aplikasi ini sudah berjalan atau seperti apa respon masyarakat? Apakah ada aduan mungkin yang kurang? Sebenarnya sudah berjalan. Ya, JKN Mobile sudah berjalan, daftar sudah berjalan. Cuma kadang-kadang terjadi ketika harus ada perubahan aturan, akhirnya masyarakat sudah nyaman di situ, ada perubahan aturan harus pinjar dulu misalkan ya, pinjar daftar ke itu kan harus pertama harus pinjar. Mungkin setelah itu mungkin bisa nanti tiap 3 bulan harus ada surat kontrol kembali begitu kan, berlaku hanya 3 bulan dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa difasilitasi secara teknologi informasi, sistem informasi manajemen. Yang terpenting adalah monitoringnya, evaluasinya, kontrolnya, bukan pada sekedar IT, tapi juga bagaimana IT itu berjalan secara maksimal dengan pengontrolan evaluasi dari tenaga-tenaga ahli IT dari pemerintah Kota Surabaya. Oke, baik Pak Johari. Untuk kedepannya ini apakah ada target yang ingin dicapai oleh pemerintah Surabaya mengenai semuanya, fasilitasnya, layanannya? Apakah ada target yang belum tercapai mungkin? Ya, pertama ujung-ujungnya adalah angka harapan hidup Kota Surabaya dari 75 tahun saat ini menjadi 85 tahun. Tentunya untuk mencapai angka harapan hidup
naik 10 tahun, artinya dari 75 ke 85 dalam kurun waktu 20 tahun kurang lebih ya, Indonesia Emas 2045 atau Surabaya Emas 2045, tentunya pembangunan bidang kesehatan khususnya promotif dan preventif harus berhasil. Nah, sehingga pastikan bahwa kader Surabaya hebat yang mengakses satu orang 20 rumah tadi, bisa dibayangkan kalau satu orang mengakses 20 rumah, ada 30.000 KSH dikalikan 20 berarti kan ada 600.000 rumah. 600.000 rumah, kalau misalkan satu rumah itu ada 4 sampai 5 orang di dalam rumah tersebut, berarti kan sudah mengakses 3 juta, 2 juta lebih sampai 3 juta penduduk kota Surabaya yang terakses di bidang promotif dan preventifnya. Artinya tidak ada satupun rumah, tidak ada satupun masyarakat kota Surabaya kecuali kesehatannya terpantau oleh pemerintah kota Surabaya. Oleh karenanya anggaran, kebetulan saya di badan anggaran juga, saya akan mendorong pemerintah kota Surabaya agar anggaran untuk promotif dan preventif ini di bidang kesehatan semakin diperbesar, sehingga kemudian tenaganya dibekali dengan keterampilan pelatihan yang cukup memadai di bidang kompetensinya, dibekali oleh peralatan yang cukup. Setiap daerah mungkin berikan kit isinya mungkin ada tensinya, ada alat-alat tertentu yang dibutuhkan, dan itu terkalibrasi. Saya masih menemukan beberapa yang dilakukan, alatnya itu sudah dibeli sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun yang lalu dan tidak pernah dikalibrasi. Nah, ini juga menjadi catatan agar semua alat yang digunakan untuk memeriksa kesehatan di kota Surabaya harus terkalibrasi. Nah, sehingga inilah kemudian fasilitas kesehatan puskesmas. Ini tahun 2025 ini, kemarin kami sudah hearing dengan Dinas Kesehatan, akan ada rencana penambahan 2 puskesmas di Pegirian dan di Benuan Kulon. Nah, ini saya harap dengan penambahan 2 puskesmas itu harus semakin juga meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Kemudian Rumah Sakit Surabaya Timur yang sudah berjalan ini agar dimaksimalkan, agar dioptimalkan apa? Bangunannya sangat bagus, sudah standar internasional, tidak kalah dengan rumah sakit yang ada di Singapura, yang ada rumah sakit yang ada di Malaysia. Yang penting adalah bagaimana perawatannya, bagaimana optimalisasi layanan di Rumah Sakit Surabaya Timur. Dan ada pemerintah kota Surabaya yang saat ini juga sudah melakukan hearing, masih didiskusikan, yaitu ada rencana pendirian Rumah Sakit Surabaya Selatan dan Rumah Sakit Surabaya Utara. Nah, ini yang penting adalah agar rumah sakit yang sudah ada juga maksimal, rumah sakit yang akan ada bisa menambah layanan terhadap masyarakat kota Surabaya khususnya di bidang kesehatan. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kecukupan anggaran bagi puskesmas di kota Surabaya tercukupi, yaitu untuk SDM-nya, untuk peralatannya, untuk bangunannya, dan untuk sediaan bahan habis pakai yang lainnya, sehingga masyarakat kota Surabaya semakin betul-betul terjaga di bidang kesehatannya, seperti itu. Pak Johari, Ya. tadi bicara tentang angka harapan hidup. Ya, kalau kita targetnya pengen nih dari 75 ke 85. Ya. Tapi ini ada fakta beberapa kasus justru anak-anak kecil itu banyak yang menderita gagal ginjal. Nah, ini menjadi tren karena waktu itu banyak sekali makanan instan, anak-anak baik itu minuman maupun makanan kemasan ini ternyata yang lebih banyak dikonsumsi daripada makanan primer. Nah, itu bagaimana untuk? Betul sekali Mbak Fenty, jadi memang kesehatan itu tidak terlepas daripada lifestyle, termasuk masalah makanan. Jadi ada 2 hal yang terpenting dalam menjaga kesehatan, pertama dalam masalah makanan, kedua dalam masalah olahraga. Ya, olahraga pun harus dipastikan. Jangan sampai misalkan orang sudah di atas 60 tapi olahraganya masih aerobik setiap hari gitu kan. Kecuali masyarakat yang sudah terbiasa dari awal aerobik dan sebagainya, atau atlet sudah terbiasa lari, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan yang tidak biasa lari kemudian lari jarak jauh, padahal lari itu terjadi gaya melayang di udara yang menyebabkan tumbukan antar sendi. Itu yang menyebabkan kadang-kadang olahraga kan sehat tapi kenapa jadi sakit? Karena apa? Salah dalam menerjemahkan itu tadi. Nah, masalah makanan ini saya setuju sekali Mbak Fenty, oleh karenanya terkait dengan makanan ini agar pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan program makanan bergizi di sekolah-sekolah agar terpantau dengan baik bahwa yang beredar di sekolah, yang beredar di masyarakat adalah makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar enak. Kemudian juga investor atau pengusaha-pengusaha makanan juga akan memperhatikan sekali masalah kesehatan ini. Kita melihat orang-orang yang sudah sepuh itu kan umur ada yang sampai 90 tahun, bahkan ada yang 100 tahun tetap masih sehat begitu. Karena apa? Karena pola makannya yang sehat, pola makannya yang baik seperti itu sekarang. Oleh karenanya perlu ada kerjasama dengan BPOM, pengawasan obat dan makanan, masalah
zat-zat sintetik, zat tambahan makanan, kemudian juga makanan yang beredar di kota Surabaya ini harus betul-betul terrekomendasikan beredar untuk kesehatan generasi penerus kita. Dan itu tidak lepas daripada kecukupan mulai dari ASI-nya ketika bayi lahir kan banyak yang nggak dapat ASI juga gitu kan, malah dikasihkan sapi gitu kan seperti itu. Nah ini IMD, inisiasi menyusui dini, ini menjadi penting di fase kesehatan. Kecuali memang bayi yang memang membutuhkan karena alergi, karena mohon maaf misalkan ASI dari ibunya tidak keluar, itu boleh dibantu terlebih dahulu. Tapi jangan seterusnya, itu tetap harus ada pengarahan kepada IMD, inisiasi menyusui dini dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, saya sangat setuju sekali. Makanan yang beredar di kota Surabaya sangat erat kaitannya dengan pembangunan kesehatan kota Surabaya. Baik, Pak Jauhari, Ya. nanti akan ada satu segmen lagi, saya akan menanyakan bagaimanakah PR besar apa yang masih menjadi kendala saat ini untuk kota Surabaya. Jangan dijawab dulu, kita akan saksikan setelah yang satu ini. Baik. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami. Masih bersama saya Fenty Zulan dan Bapak Jauhari Mustawan di sini. Nah, Pak Jauhari, ini kita di segmen terakhir ya. Dari semua penjabaran tadi, masih adakah PR atau kendala apa yang masih saat ini menjadi concern bagi pemerintah Surabaya yang bisa dicarikan solusinya? Baik. Seperti apa, Pak Jauhari? Harapan khususnya kami di DPRD mendorong pemerintah kota Surabaya dalam masalah pembangunan bidang kesehatan ini betul-betul menjadi tanggung jawab semua elemen, semua OPD. Katakanlah ada 33 OPD di kota Surabaya, ini bertanggung jawab semua dalam bidang kesehatan. Ya, termasuk juga pola hidup para pelaksana tugasnya juga. Ya, mereka harus sehat semua, melayani masyarakat mereka pun harus sehat. Ya, mulai juga diatur daripada pola hidupnya, indeks massa tubuhnya gitu kan, kemudian juga pola pekerjaannya, itu juga menjadi perhatian daripada masyarakat kota Surabaya. Oleh karena itu kami mendorong Bapak Wali Kota untuk memastikan mulai daripada lingkungan Pemkot untuk betul-betul memastikan bahwa para ASN Pemkot, kemudian para pelaksana pelayan masyarakat memiliki standar kesehatan yang baik. Dipastikan mereka dicek kesehatannya, dipantau kesehatannya supaya mereka bisa memberikan layanan terbaik buat masyarakat kota Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kesehatan ini menjadi sebuah tanggung jawab milik bersama, makanya tidak ada kata lagi ketika masyarakat bertanya BPJS ke kelurahan, tidak ditolak. Kemudian udah datang aja ke puskesmas datang, di sini tempat kesehatan, datang ke kelurahan, tidak ada masalah begitu lagi. Karena apa? Kesehatan tanggung jawab bersama, sama seperti pendidikan, masalah pangan, itu masalah semua tanggung jawab bersama. Sehingga programnya sudah bagus terkadang, tapi monitoring evaluasinya ini yang harus jadi titik tekan. Kenapa? Lurah, camat diberikan tanggung jawab untuk memastikan 6 kebutuhan dasar tadi, pendidikan, kesehatan, perumahannya, perumahan rakyat, PUPR-nya, ketertiban umumnya, sosialnya, 5 hal ini harus betul-betul menjadi tanggung jawab camat dan lurah yang ada di sekitarnya, termasuk masalah kesehatan. Sehingga jangan sampai ada camat dan lurah tidak tahu masyarakatnya itu kesulitan mengakses kesehatan. Nah ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah kota Surabaya untuk mendorong camat dan lurah memperhatikan kesehatan warga kota Surabaya. Yang ketiga adalah bagaimana KSH yang sudah dibentuk ini agar dioptimalisasikan. Dengan apa dioptimalisasikan? Dengan diberikan pelatihan yang cukup, yang memiliki 25 standar kompetensi, ada yang lulus purna, ada yang lulus madya, ada lulus paripurna. Nanti ada 3 pin di situ, kalau paripurna dikasih 3 pin, kalau ada madya dikasih 2 pin, purna hanya 1 pin, misalkan seperti itu. Nah ini dipastikan terpantau, terkontrol sehingga mereka optimal di masyarakat. Jangan cara apa? Dibekali kit, dibekali alat-alat yang cukup. Jangan sampai mereka disuruh bekerja di masyarakat tapi tidak diberikan alat yang cukup. Nah, sehingga hulu hilirnya tercapai, kemudian hulunya tercapai di bidang kesehatan, hilirnya adalah bagaimana rumah sakit yang didirikan di kota Surabaya ini, baik itu pemerintah maupun swasta, dan swasta kalau bisa ditekankan betul untuk bisa mau melayani BPJS Kesehatan. Jangan sampai ada rumah sakit swasta yang walaupun seaturan tidak diwajibkan, memang seaturan tidak diwajibkan, tapi secara etika rumah sakit yang ada di kota Surabaya ini didorong untuk betul-betul tetap bisa melayani masalah
kesehatan, bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maksudnya demikian. Nah oleh karena itu tidak ada celah lagi bahwa kecuali pemerintah Kota Surabaya dengan Paskes kesehatannya, dengan SDM-nya, dengan segala kebijakannya bisa mencapai umur harapan hidup dari 75 tahun ke 85 tahun. Indonesia emas, Surabaya emas bisa dicapai oleh generasi-generasi yang saat ini masih SMP, SMA, itu akan meneruskan perjuangan para pemimpin di Kota Surabaya pada saat ini, dan bidang kesehatan insya Allah menjadi salah satu bidang pilar utama dalam membangun Kota Surabaya dan mencapai visi misi Kota Surabaya. Nah, untuk itu pengawasannya seperti apa Pak Johari agar semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk monitoring? Ya, pertama melalui Dinas Kesehatan ini betul-betul ada sistem pelaporan intens, katakanlah aplikasi Sayang Warga itu dilakukan pemantauan. Yang kedua, pastikan bahwa aplikasi Sayang Warga diinputkan dengan data-data yang real di lapangan. Jangan sampai KSH atau Puskesmas atau yang lainnya takut melaporkan apa adanya. Karena kalau udah takut, supaya nilainya bagus, baguskan aja. Ini akan berdampak sangat buruk kepada pemegang kebijakan. Karena apa? Karena diberikan informasi yang keliru. Nah kalau diberikan informasi yang tepat, maka kebijakannya pun akan tepat. Yang ketiga adalah pemegang kebijakan harus turun ke lapangan, melihat langsung ke lapangan. Misalkan lurah melihat langsung ke tiap rumah bersama RT RW-nya. Camat juga melihat, sehingga akan ada monitoring berjenjang di situ dan juga saling cross check, sehingga tidak ada kata lain kecuali betul-betul data yang disampaikan oleh pemegang, apa yang didapat oleh pemegang kebijakan itu data yang jujur dan tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat adalah dilatih di dalam mengumpulkan data. Ada kalanya misalkan pengumpulan datanya kan kita hanya saat ini kadang-kadang seringkali percaya pada Biro BPS ya, Biro Pusat Statistik. Oke, itu kita percaya pada BPS sebagai kontrol. Tapi juga kita harus melihat di lapangan apakah betul data BPS itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena KSH dilatih untuk mengumpulkan data secara tepat, memberikan data secara tepat, dan juga menganalisa data kalau diperlukan seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali ya, semua stakeholder terlibat. Betul. Dan ini tanggung jawab bersama untuk kesehatan, fasilitas maupun layanan kesehatan di Surabaya, dan bagaimana pengawasannya pun demikian, sehingga warga masyarakat Surabaya diharapkan bisa mendapatkan fasilitas dan layanan yang terbaik. Satu lagi sebelum saya lupa, setiap kepala rumah tangga itu juga diwajibkan melaporkan tentang kondisi kesehatannya di masyarakat, sehingga setiap rumah terpantau kondisi kesehatan. Melaporkan melalui RT-nya, melalui KSH-nya, jangan ditutup-tutupi. Ada kan ketika KSH biasanya kan mudah masuk ke masyarakat yang level middle low. Tapi ke level up tuh susah kadang-kadang masuk ke, itu sudah diusir oleh Satpam. Baru masuk ke perumahan udah nggak usah masuk sini dan sebagainya. Nah harus ada kolaborasi juga dengan perumahan-perumahan tertentu untuk bisa para petugas kesehatan Kota Surabaya tetap memeriksa kalangan middle up juga. Oke, nah ini berarti luar biasa sekali ya Pak ya, harus ada timbal balik juga dari masyarakat, tidak hanya masyarakat tertentu tapi semua lapisan masyarakat. Dan DPRD B50 kita siap untuk mengawal program-program pembangunan Kota Surabaya. Oke, luar biasa sekali Pak Johari. Itulah tadi pemirsa, tentunya harapannya masyarakat Kota Surabaya mendapatkan fasilitas dan layanan yang terbaik dari pemerintah maupun kerjasama antara berbagai pihak untuk bisa mendukung, dan dengan harapan tadi Pak ya, angka harapan hidupnya bisa meningkat. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Baik pemirsa, itulah tadi tentang fasilitas kesehatan di Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita bertemu lagi di segmen-segmen dan tema-tema lain yang menarik. Dan saya Fenty Zulan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Johari.